Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mensimulasikan dan mempresentasikan materi tentang talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafal tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibni radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abagadu al-halali indallahi talak. Rawahu Abu Daud wa Hakim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis di atas, hukum talak adalah makruh. Akan tetapi, hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya. Yang pertama, hukum talak menjadi wajib apabila suami dan istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Yang kedua, hukum talak menjadi sunnah apabila suami tidak bisa atau tidak sanggup memberikan nafkah. Yang ketiga, hukum talak menjadi haram apabila talak akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3, yaitu yang pertama suami, istri, dan ucapan talak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut. Suami atau yang menjatuhkan talak, yang pertama adanya ikatan pernikahan yang sah dengan istri, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat tidak dipaksa. Istri atau yang ditalak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Yang kedua masih dalam masa iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Macam-macam talak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ditinjau dari proses menjatuhkannya. Yang kedua, ditinjau dari segi jumlahnya. Yang ketiga, ditinjau dari segi keadaan istri. Yang keempat, ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Kalau ditinjau dari proses menjatuhkannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, talak dengan ucapan. Yang kedua, talak dengan tulisan. Yang ketiga, talak dengan isyarat. Kalau talak dengan ucapan itu terbagi pula menjadi 2. Yang pertama, sarih atau tegas. Yang kedua, sindiran. Jauh dari segi jumlahnya itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, talak 1, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua, talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga, talak 3, ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Yang ketiga, ditinjau dari segi keadaan istri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istrinya dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Kemudian ketika hamil dan jelas kehamilannya. Kalau talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Talak bid'ah hukumnya haram. Kalau talak yang ketiga itu talak bukan sunnah dan bukan bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid karena masih kecil. Dan yang terakhir itu ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk terbagi menjadi 2. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Yang kedua, talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Assalamualaikum, Mak. Salam, ada apa ya, Nak? Aku ditalak oleh suamiku, Mak. Astagfirullah, gak apa-apa, yang sabar ya. Kenapa kamu ditolak? Aku ditalak oleh suamiku karena ibu mertuaku meminta talak.
Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa, Mas? Pulanglah kamu ke rumah om kamu. Apa, Mas? Karena ibuku memintaku untuk menolakmu. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.